Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiko Vanessa Waluko dengan NIM 18704010. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah metode riset epidemiologi. Pertama, konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep penyakit adalah suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Penyebab penyakit, sebab, akibat. Konsep dasar timbulnya penyakit yaitu pertama, segitiga epidemiologi, roda, dan jaring-jaring sebab akibat. Hipotesis epidemiologi. Pengertian hipotesis dalam epidemiologi adalah suatu teori tentatif yang perlu diuji kebenarannya. Kedua, ukuran frekuensi penyakit. Definisi kasus dalam epidemiologi adalah seperangkat kriteria yang digunakan dalam membuat keputusan apakah seseorang memiliki penyakit atau peristiwa kesehatan yang menarik. Menentukan kasus merupakan langkah penting dalam mengukur besarnya penyakit dalam suatu populasi. Berdasarkan riwayat alamiah penyakit, kejadian penyakit dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu insiden dan yang kedua prevalensi. Insiden adalah kejadian kasus penyakit yang baru saja memasuki fase klinik dalam riwayat alamiah penyakit. Insidensi sering dikatakan sebagai kasus baru. Ukuran frekuensi insidensi penyakit dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu insidensi kumulatif dan kedua laju insidensi. Kemudian prevalensi adalah kejadian penyakit pada satu saat atau satu periode waktu, baik yang baru saja memasuki fase klinik maupun yang telah beberapa waktu lamanya berkembang sepanjang fase klinik. Prevalensi sering disebut sebagai kasus baru dan kasus lama. Ada dua prevalensi, yaitu prevalensi titik dan prevalensi periode. Pada dasarnya, ukuran frekuensi dapat dibedakan menjadi tiga kategori. Pertama, rasio, kedua, proporsi, dan ketiga, rate. Rasio adalah ukuran yang membandingkan kuantitas A sebagai numerator dan kuantitas lainnya B sebagai denominator, sehingga ukuran rasio ditulis sebagai A per B. Proporsi adalah ukuran yang membandingkan kuantitas A sebagai numerator dan kuantitas lainnya sebagai denominator, yang mengandung kuantitas numerator A plus B. Rate adalah ukuran proporsi yang memasukkan unsur periode waktu pengamatan dalam denominatornya. Risiko dapat diartikan sebagai derajat yang ketidakpastian atau ada kepastian suatu peristiwa tidak akan terjadi. Besarnya risiko untuk terkena penyakit dapat dibandingkan dengan menghitung besarnya insidensi suatu penyakit antara orang yang terpapar dengan faktor terjadi penyebab penyakit tersebut dengan yang tidak terpapar. Ketiga, ukuran asosiasi. Pertama, incident odds. Odds adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan rasio antara dua nilai variabel dikotomi, misalnya antara sukses dan gagal, sakit dan tidak sakit, hidup dan mati, terpapar dan tak terpapar. Yang kedua, incident rate. Hampir sama dengan incident risk, akan tetapi pada incident rate menyatakan jumlah kasus baru menurut orang waktu pengamatan. Sebaliknya, pada incident risk adalah jumlah kasus baru menurut jumlah orang yang diamati. Kemudian incident risk ratio adalah rasio incident risk antara kelompok terpapar dengan kelompok tidak terpapar. Kemudian perbedaan incident risk dengan incident rate. Nilai incident risk berbanding lurus dengan lamanya waktu pengamatan, sedangkan nilai incident rate tidak tergantung dari lama pengamatan karena pembagiannya adalah orang dan waktu. Kemudian risiko yang disebabkan populasi. Pertama, populasi internal dan kedua, populasi eksternal. Keempat, design studi. Pertama, studi ekologis atau studi korelasi adalah studi epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dan faktor-faktor yang diminati penelitian. Kemudian kedua, studi potong lintang adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan penyakit dan paparan atau faktor penelitian dengan cara mengamati status paparan dan penyakit serentak pada individu-individu dari populasi tunggal pada satu saat atau periode. Ketiga, studi kasus kontrol adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya.
Keempat, studi kohort adalah rancangan studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpapar atau faktor penelitian dan kelompok tak terpapar berdasarkan status penyakit. Kelima, studi intervensi atau eksperimen adalah rancangan studi di mana peneliti atau orang lain dengan sengaja mengalokasikan berbagai tingkat variabel independen tertentu atau faktor penelitian kepada subjek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen itu terhadap variabel dependen atau status penyakit. Keenam, community based atau pendekatan yang berbasis masyarakat adalah upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Kelima, bias, confounding, dan efek modifikasi. Bias adalah kesalahan sistematik yang mengakibatkan distori, penaksiran, parameter, populasi, sasaran berdasarkan parameter sampel. Kemudian confounding, berasal dari bahasa Latin yang berarti menuang bersama, dapat didefinisikan sebagai bias dalam estimasi efek pajanan atau faktor resiko terhadap kejadian penyakit yang ingin diteliti akibat kekurang sebandingan antara kelompok atau populasi terpajan dan kelompok atau populasi tidak terpajan. Kemudian efek modifikasi atau interaksi adalah keberagaman dan heterogenitas atau variasi efek dari suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit atau hasil pada level yang berbeda dari faktor risiko lain pada populasi dasar. Keenam, analisis multivariabel. Pertama, logistik. Regresi logistik adalah salah satu metode analisis multivariat untuk menganalisis hubungan satu variabel binary outcome dengan satu atau lebih variabel bebas dengan skala pengukuran nominal, ordinal, atau interval, di mana parameter yang dipakai menilai hubungan tersebut adalah odds ratio atau OR. Kemudian kedua, Poisson. Regresi Poisson dipakai menganalisis rate ratio, yaitu untuk memperkirakan rate ratio antara kelompok terpapar dengan kelompok tidak terpapar. Ketiga, regresi binomial. Regresi binomial negatif adalah model non-linear yang berasal dari distribusi Poisson gamma mixture yang merupakan penerapan dari Generalized Linear Model atau GLM yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Ketujuh, ukuran dan kekuatan sampel. Dalam menentukan ukuran sampel dan kekuatan studi pada penelitian deskriptif, yang perlu diperhatikan adalah estimasi terhadap proporsi populasi atau kelompok masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan atau menderita suatu penyakit. Apabila masalah kesehatan atau penyakitnya tidak diketahui, proporsinya adalah 0,5 atau pi sama dengan 0,5. Atau 50% dari masyarakat diduga atau dicurigai menderita suatu penyakit. 8. Topik khusus. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten kota, dan atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko masalah dan dampak buruk akibat penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Kemudian penyaringan atau screening merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita terhadap suatu penyakit tertentu dari suatu populasi tertentu. Kemudian epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor resiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi, menurut Thurman tahun 2015. Kemudian geografi kesehatan merupakan bagian dari ilmu geografi yang khusus mempelajari topik-topik yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Penggunaan metode geografi dalam geografi kesehatan lebih kepada analisis spasial, di mana kejadian penyakit terjadi, apa penyebabnya, bagaimana penularannya, cara penanggulangannya, merupakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara komprehensif melalui analisis spasial. Peta sebagai alat peraga dapat diperlihatkan sebaran kejadian penyakit yang ada sehingga menunjukkan distributional pattern dari fenomena kejadian penyakit dan hubungannya dengan fenomena fisik, permukaan bumi, ataupun aktivitas manusia sehingga dalam
mencari pemecahannya dapat dijawab dengan holistik. Kemudian kesenjangan kesehatan, mengacu pada perbedaan dalam akses kesehatan dan perawatan kesehatan di antara anggota populasi yang berbeda. Kesenjangan atau ketidaksetaraan ini dapat terhubung dengan ras, etnis, jenis kelamin, seksualitas, status ekonomi, lokasi geografis, dan kategori lainnya. Kesenjangan kesehatan bukan bersifat biologis, melainkan muncul dari sebab sosial, ekonomi, politik, dan eksternal lainnya. Itulah hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Selebihnya itu saya mengucapkan terima kasih.